Kalau layar lebar itu seingat saya 20 lebih saya ikut. Kalau sinetron mungkin ratusan. Kami mencoba mengemas satu pelayanan. Dia karena profesinya dokter adalah dia bagian melayani kesehatan dengan timnya. Dan saya bagian melayani rohani. Ya, selamat malam sahabat NTT 5 menit. Hari ini saya bertemu dengan seorang tokoh muda. Ya, tidak muda lagi, tapi saya masih mengatakan tokoh muda karena beliau adalah inspirasi anak muda. Beliau adalah seorang artis, pemain film, dan juga sekarang sudah beralih profesi mendampingi istri yang berada di Pulau Rote dan istrinya sebagai seorang dokter. Dan malam ini saya akan bicara dengan beliau. Beliau adalah Bung Tony Taulo. Selamat malam Bung Tony. Selamat malam. Ya. Apa kabar? Sehat. Om Tony sehat. Puji ya. Tuhan, luar biasa. Ya. Ya Om Tony, hari ini kita bercerita dengan Om Tony bagaimana kisah Om Tony membangun kehidupan Om Tony. Ya. Padahal Jakarta itu kan bukan miliknya kita pendatang. Biasanya Jakarta itu orang-orang yang memiliki Jakarta itu orang-orang yang tinggal di sana, yang punya segala sesuatu lah yang gitu ya, dan bisa bersaing dengan baik. Tetapi kalau saya hampir beberapa serial di TV, film-film, Om Tony pernah membintanginya. Dan saya pernah lihat kisah film yang di Aceh juga. Saya pernah lihat Om Tony pernah masuk dengan pakaian tentara kalau tidak salah ya. Ya. Mungkin Om Tony bisa berbagi sedikit cerita dengan sahabat NTT 5 menit. Ya. Bagaimana kisah-kisah Om Tony. Ya. Om Tony bisa bercerita sedikit. Kalau awal karir di Jakarta memang dulu saya, karena orang tua ini kan pegawai negeri. Jadi hidup kita pindah-pindah. Nah, kita lebih banyak di Jawa. Dari Jawa, singkat cerita, orang tua pindah ke Jakarta. Waktu pindah ke Jakarta, saya juga akhirnya menyelesaikan sekolah di Jawa dan pindah ke Jakarta. Waktu pindah di Jakarta sebetulnya tidak pernah terlintas bahwa akan hidup atau akan mulai berkarir di dunia layar kaca. Saya hanya berpikir dulu ini karena konsepnya dari kecil itu papa selalu tanya, mau jadi apa besar? Jawaban saya cuma dua, kalau nggak pilot, pendeta. Kalau nggak pilot, pendeta. Tapi melihat saya tidak terlalu pintar matematika, dia tidak mungkin pilot, katanya. Jadi pendeta sudahlah. Gitu. Kenapa Bapak bilang harus jadi pendeta dan pilot? Ya, kalau bukan pendeta, pilot. Kenapa berpikir itu? Karena mungkin itu keinginan beliau ya. Karena beliau itu kan dia kebetulan sangat suka menghimpun anak-anak muda, pemuda-pemuda gereja. Oh, gitu. Jadi setiap kali ajang apapun yang berbau kerohanian, gereja atau apa, kalau saya ikut tidak pernah tidak boleh, selalu jalan gitu. Jadi sampai akhirnya beberapa tokoh-tokoh artis-artis rohani yang diundang untuk mengisi beberapa acara yang didanai oleh pemerintah di beberapa daerah yang diketuai oleh papa saya, itu selalu menjadi, buat saya itu selalu jadi ikon buat saya. Oh, rupanya begini seorang artis rohani yang besar. Artis rohani ya? Iya, dari Bung John Tanamal almarhum dan lain-lain. Saya lihat, oh begini gitu. Akhirnya kacamata saya mulai jelas pada waktu itu. Saya pikir ya sudah, saya melayani Tuhan. Dan akhirnya memang dari umur belasan tahun, 10 tahun saya sudah mulai ikut aktivitas apapun di gereja yang berbau rohani. Nah, masuk ke Jakarta itu tidak gampang ketika sudah dewasa ya. Akhirnya kita dihadapkan pada berbagai macam konflik, terutama anak muda. Gitu. Saya sendiri tidak pernah berpikir bahwa saya akan bermain di dunia layar kaca. Sampai pada satu saat ada satu ajang pemilihan bintang sinetron. Saya coba ngikutin. Padahal hati saya nggak di situ, karena tidak pernah pede untuk tampil di layar kaca, nggak pernah pede. Bagaimana kita mau pede? Karena waktu itu saja jurinya bukan juri yang main-main.
Eni Sukamto, El Manik, Marisa Haque, Adi Kurdi, ini Dedi Setiadi, Sofan Sopian, semua orang-orang besar, 12 orang jurinya. Semuanya bukan orang-orang sembarang gitu. Wah, itu saya bilang, ini tantangan berat, nggak mungkin saya ngikut. Akhirnya justru adik saya bilang, enggak, coba aja dulu. Akhirnya saya coba. Dan dari 1.500 peserta, bayangkan, kita dari seluruh Indonesia kumpul di Jakarta, kita fight pada waktu itu. Kita cuma dikasih waktu, kalau nggak salah itu cuma 3 menit untuk bermain. Pakai script. Tidak. Oh, langsung diminta. Hanya dikasih judul. Judul ini silakan kembangkan di depan kamera, di depan 3 orang juri. Waktu itu saya ingat sekali juri saya itu Mbak Marisa, terus ini almarhum Sofan Sopian, sama dulu ini Eros Jarot. Bayangkan, itu aktor berat semua. Aktor Ini mau bagaimana saya kocar kacir. Tapi yang saya heran, begitu dikasih judul dan dia bilang action, saya tidak berhenti ngomong selama 3 menit. Itu keluar saya seperti air. Saya juga bingung itu. Keluar sampai akhirnya mereka coba menghentikan dengan mengajak bermain. Jadi mereka 3 orang itu akhirnya ikut bermain dalam judul yang saya terima itu. Jadi mereka ikut bermain, artinya malah asik. Jadi dibangun. Akhirnya yang 3 menit jadi 5 menit. Baru dia bilang cukup. Keluar. Akhirnya saya sore tunggu pengumuman. Dari 1.500 dipilihlah 20 orang. Dan saya salah satu. Hebat. Itu di luar pemikiran. Saya bilang, nah dari situlah akhirnya ada satu orang sutradara namanya Pak Dedi Setiadi. Dia melihat, mungkin saya tidak tahu, mungkin dia melihat potensi atau bagaimana. Akhirnya dia yang ngajak saya pertama, terus kedua kalau saya tidak salah Warkop juga mengajak saya main. Almarhum Kasino yang menghubungi saya langsung. Sampai akhirnya sudah berjalan terus. Sampai dengan saat sekarang, Bung Tony mungkin sudah kira-kira sudah berapa banyak serial film yang sinetron berbeda dengan layar lebar ya. Layar lebar. Kita lihat ada beberapa layar lebar juga Bung Tony peran ya. Kira-kira sudah berapa banyak? Masih ingat tidak? Kalau persisnya mungkin saya agak lupa ya. Tapi kalau layar lebar itu seingat saya 20 lebih. Saya ikut. Kalau sinetron mungkin ratusan. Ya, sahabat RTT 5 menit, menarik sekali bahwa ini kisah yang tidak gampang. Bertarung di Jakarta seorang diri, tes tanpa ada orang bilang embel-embel seorang mantan artis atau orang tuanya artis, tidak, langsung pergi dan mengalir seperti air. Kira-kira waktu itu Papa dengan Mama izinkan Om Tony untuk main nggak? Mama tidak. Mama tidak. Karena apa? Memang ya, ini feeling seorang ibu ya. Mungkin kalau Mama itu lebih melihat bahwa film ini kalau kita tidak mengontrol diri akan berbahaya. Oh iya. Buat masa depan saya gitu. Jadi Mama saya dia bukan secara tegas menolak, tapi masih mempertimbangkan. Kalau Papa saya enggak. Ikut apa yang menurut kata hati lo, tapi bertanggung jawab dengan hidup. Kenapa? Mama cenderung ingin Om Tony kemana? Mama. Kalau Mama saya tetap dia maunya saya hamba Tuhan. Oh, pendeta ya. Ya. Berarti keterpanggilan dari Mama ini ingin Om Tony jadi seorang pendeta. Iya, terus gini, Tony, karena kalau saya lihat bahwa banyak sekali film-film yang dibintangi, yang paling berkesan itu apa, Bung Tony main? Artinya perannya paling lama, terus yang paling berkesan film-film itu di mana? Sebetulnya ada satu, kalau bicara film, hampir semua film yang saya bintangi, yang saya ikut terlibat main, tidak terlalu membuat saya punya kesan sendiri ya, enggak terlalu.
Tapi kalau bicara sinetron, itu kurang mungkin kita lebih lama ya. Iya. Prosesnya lebih lama. Jadi mungkin itu yang lebih banyak berkenan, yang lebih berbekas gitu. Jadi ingatan yang ada. Tapi kalau film kurang, karena memang selain tidak terlalu banyak kita terlibat, proses penggarapannya juga cepat. Tapi memang ada satu film yang saya dulu sempat main dengan seorang aktor luar dan Meriam Belina waktu itu sebagai pemeran utamanya. Itu judulnya The Bum. Tidak diputar di Indonesia karena memang filmnya agak sedikit keras. Jadi konsumsinya untuk luar, Thailand dan sebagainya. Itu berkesan karena itu pertama kali saya bermain dengan aktor laga dari luar. Dan di situ pertama kali saya mendapatkan peran yang keras sekali, sangat keras di situ. Karena actionnya juga lumayan, terlalu banyak intriknya gitu. Jadi saya belajar banyak dari si aktor luar ini. Di situ saya, makanya itu masih teringat. Walaupun di situ saya tidak bermain terlalu banyak, tapi itu saya jadi ingat karena saya punya kesempatan main dengan seorang aktor besar waktu itu. Luar biasa itu aktor luar. Hebat ya. Iya, baik. Dari cerita-cerita Bung Tony ini, saya lihat perjuangan cukup berat. Artinya, walaupun sudah masuk dalam itu lingkaran, tentunya tidak segampang yang orang bayangkan. Ya. Bahwa, karena dia sudah main ini, dia gampang berkenalan dengan aktor-aktor hebat, terus gampang sekali bermain dengan aktor-aktor top. Tidak, itu pasti selektif ya. Saudara pasti selektif. Tapi dari kisah-kisah Bung Tony ini, saya melihat sekarang Bung Tony bisa berhenti gitu, maksudnya stop dari dunia layar kaca, layar lebar. Bung Tony balik haluan. Dan beberapa tahun yang lalu saya lihat beberapa kali saya bertemu Bung Tony sedang pelayanan di Kota Kupang. Ada beberapa gereja yang Bung Tony masuk. Kalau tidak salah dengan rekan kami Bung Niki Yage berpelayanan, dan saya juga mengikuti di beberapa gereja, di gereja Alpha Omega. Kenapa? Apa yang membuat? Apakah panggilan dari pelayanan ini karena mengikuti keinginan ibu atau bagaimana? Atau memang karena pola hidup di Jakarta yang menuntut bahwa beta harus balik back to the basic, beta kembali ke awal bahwa orang tua merindukan beta menjadi pelayan, atau bagaimana? Kira-kira nonton cerita sedikit. Kalau konsep melayani yang sekarang akhirnya saya jalani kehidupan saya setelah film ini, itu memang sebetulnya lahir dari keinginan pribadi. Memang kalau dilihat berangkatnya mungkin ada orang yang bilang begini, banyak rekan-rekan saya bilang, wah sudah nggak laku di dunia entertain, pindah ke rohani. Nah, dan setelah dilihat, memang banyak teman-teman artis pun demikian. Mau dari sisi kita atau saudara-saudara yang lain, banyak yang memang ketika stuck pada ini pindah ke jalur. Cuma kalau saya, memang sebetulnya kerinduan melayani itu kalau saya pelajari, kalau saya ingat dan kalau saya rasa-rasa, memang sudah dari kecil. Itu tertanam di saya. Karena memang orang tua juga mendukung hal yang satu itu. Kalau dulu kan begini, ada bahasa begini, hamba Tuhan itu miskin, jadi pendeta itu miskin. Apa yang kamu harapkan dari pendeta? Duitnya di mana? Ada beberapa orang tua yang kolot dengan pemikiran demikian. Tapi puji Tuhan, orang tua saya tidak. Justru ketika saya bilang bahwa saya akhirnya beralih dari entertain yang katanya begitu keras pindah ke rohani, itu jadi kebanggaan buat orang tua. Ya, mereka bilang, woi anak saya akhirnya sadar. Meninggalkan dunia gemerlap, tapi datang di dunia yang tidak ada lampu sama sekali. Jadi betul-betul memang dia turunnya, grafiknya memang tajam. Tapi ya puji Tuhan,
saya melihat sampai sekarang itu memang Tuhan sudah persiapkan dari dulu, Oh. dari kecil. Jadi ketika saya pun mengalir akhirnya turun ke sana, saya biasa aja karena menurut saya ya mungkin memang di sini panggilannya gitu. Dan ketika melihat flashback kembali ke belakang, memang kalau mau dilihat dia bukan melandai begini, tapi memang betul-betul stuck begitu. Jadi ada kayak gak ada garis pemisah. Nah, ini yang kadang-kadang ada orang yang siap, ada yang tidak siap. Cuman karena saya pikir ini sudah panggilan saya dari kecil, saya nikmatin saja. Kalau saya, Ya, kayaknya itu perjalanan hidup ya. Tidak semua orang juga menginginkan bahwa dan menentukan hidupnya bahwa oh saya setelah ini saya ke sini, setelah ini saya Ya. ke sini. Ya. Di jalan hidup juga kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengatur itu. Ya, Ya. betul ya. Saya sempat lihat di akun Facebook Bung Tony sekarang sudah menetap di Rote. Ya. Ya. Itu bagaimana bisa sampai ke Rote? Ya, jadi tahun 2019 kita ada satu pelayanan cukup besar untuk Rote. Waktu itu skalanya ini dibilang mungkin saya, kalau saya tidak salah, ini adalah satu ajang yang memang terbesar yang pernah dibikin di Rote. Waktu itu kita mengundang hamba-hamba Tuhan yang cukup Oh, besar. yang pendeta Gilbert turun gitu. Ya. Wow. Acara itu berlangsung 2 hari, itu saya kemas dalam waktu 2-3 bulan. Kita KKR, persiapan KKR selama 2 hari. Ada KKR, ada dia punya pelayanan ke gereja-gereja, pelayanan misinya apa. Kita kemas dalam waktu 2 hari, tapi persiapan itu selama 2 bulan full. Nah, di sela-sela persiapan ini ya akhirnya saya kenal lah. bertemu Buah hati di sana. gitu. Dan ini memang waktu mau ke Rote untuk garap KKR ini adalah doa saya ketika saya mau berangkat. Saya bilang, Tuhan, saya punya 3 misi yang saya harus garap di Rote. Pertama, melayani Tuhan untuk gereja-gereja. Kedua, bikin KKR ini sukses. Ketiga, cari jodoh. Dan siapkan. Nah, dan puji Tuhan, pelayanannya berjalan, KKR-nya sukses, dan Tuhan izinkan saya untuk berterbangan. Padahal di Jakarta itu orang katakan bahwa semua ada. Ada. Cewek dari yang jelek sampai yang paling cantik, apalagi Apapun. sudah jadi bintang film, gampang sekali cari pacar. Ya, Tapi kenapa tidak mencari di sana, tapi jatuh hatinya di NTT? Istri asal dari mana? istri saya orang Manado. Waduh, orang Manado lagi. Iya. Berarti bukan asli NTT. Bukan. Orang Sudah punya Manado. putra ya? Orang Manado yang berkarir sebagai dokter dan cukup lama. Dia sudah hampir 15 tahun di Rote. Waduh. Jadi sebetulnya dia kalau mau dibilang orang Manado juga bukan. Jadi berarti senang ya dengar ini kisah bahwa dari seorang bintang film, tokoh entertain yang punya nama, tetapi stop di situ, mau datang berpelayanan di daerah terpencil. Ya, Bayangkan saja, Kupang ini 0,sekian% dari besar jumlah penduduknya kota Jakarta iya, atau glamournya kota Jakarta, iya. apalagi Kupang, turun lagi ke Rote. Jadi ini sebenarnya kembali ke titik nol, titik awal. Iya, iya. Iya. Bisa Jadi, dibilang begitu. apa kesan Bung Tony selama di Rote? Kalau kesan saya sih luar biasa ya. Oh, Luar biasa bukan karena saya sanggup menghadapinya. Jujur saja waktu bulan-bulan awal saya cukup kagum dengan istri saya. Bisa Karena ya? dia juga kan bukan dari kota kecil. Dia dari Manado, kota besar, kuliah di lebih banyak di Jakarta, di Jogja, yang memang notabene semua itu tempat-tempat yang besar, yang ramai. Tapi dia bisa fight belasan tahun di Rote, masuk di pedalaman yang memang kadang-kadang tidak ada listrik, terus belum lagi sarana jalan yang memang hanya setapak,
bawa motor sendiri itu kalau dia ceritakan bagaimana pengalaman dia dari desa ke 15 desa tahun yang lalu. selama 15-an tahun di sana. Itu gaya yang dia hadapi hampir tiap hari. Belum ketemu dengan kalau harus pulang malam sebagai seorang wanita ya ketakutan karena orang jahat atau apa. Itu semua saya lihat dan menjadi gambaran buat saya, loh. Saya waktu datang Rote sudah berubah. Apalagi 15 tahun yang lalu. Apalagi 15 tahun yang lalu gitu. Ya kan? Jadi kalau sekarang aja saya lebih cengeng dari dia, itu kelihatannya kok nggak masuk akal gitu. Sementara dia sendiri dia bilang, waktu awal memang dia sudah bilang, coba kau persiapkan baik-baik hati kamu. Pikirkan benar-benar bahwa kita akan tinggal di Rote. Siap tidak? Iya, karena ini bukan main-main. Waktu awal saya datang kan pemandangan Rote itu indahnya luar biasa. Pantainya luar biasa. Sampai dia bilang begini, ya pemandangan indah ini akan kamu nikmati seumur hidup. Tapi masalahnya, ya siap apa tidak dengan kondisi yang ada. Keterbatasan yang ada. Tapi itu hebat ya, artinya Tuhan membuat yang tadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya, itu kalau dari cerita tadi saya bisa menarik kesimpulan kecil bahwa Tuhan mempersiapkan istri akan datang luput jodoh yang dari Jakarta. Iya, tapi pertemuannya bukan dengan pertemuan apa, pertemuan dalam konsep pelayanan. Iya, karena Om Tony turun ke Rote bukan perkenalkan diri sebagai bintang film, tidak, tapi sebagai hamba Tuhan. Disitulah Tuhan mempertemukan dengan hamba Tuhan yang melayani di Pulau Rote. Kebetulan istri saya tidak begitu tahu saya juga, karena dia tidak suka nonton sinetron. Dia baru mengenal saya lebih dalam itu setelah menikah. Oh ternyata kamu si ini, kamu begini. Nah, itu berjalan waktu. Ya, tapi yang saya syukurin dari kami berdua, bahkan akhirnya dari pertemuan kami setelah kami menikah, kami sepakat untuk melayani masyarakat Rote dalam bidang kerohanian dan kesehatan. Jadi kami mencoba mengemas satu pelayanan. Dia karena profesinya dokter adalah dia bagian melayani kesehatan dengan timnya, dan saya bagian melayani rohani dengan tim dan teman. Ini konsep yang sedang kita bangun supaya orang Rote kan tidak hanya sehat secara jasmani, tapi rohaninya pun disehatkan. Iya, khusus untuk orang Rote. Ini ada berita yang menarik, berita yang menggembirakan bahwa ada orang-orang hebat yang Tuhan hadirkan di Pulau Rote. Orang-orang hebat ini diberkati oleh Tuhan lewat karya mereka, dan yang paling inti adalah Om Tony ini sudah memberikan diri loh, sudah tidak lagi mau main film dan lain-lain, sudah temani istri di Pulau Rote. Ya. Apa makna dari kisah Om Tony terhadap pergumulan anak-anak muda yang Om Tony lihat sekarang, biar bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat ETT 5 menit, bahwa kisah Om Tony ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa tidak selamanya orang dari bintang film itu sudah segala-galanya. Ya. Apa yang Om Tony bisa tarik dari mana kisah itu? Ya, kalau buat saya pribadi artinya begini. Kita bicara hidup ini kan tidak bisa terlepas dari satu hal, bahwa ada peran besar Tuhan di balik semuanya ya. Amin. Gitu. Nah, kalau saya boleh berbagi adalah begini. Di mana saja kita hidup, di mana saja kita ditempatkan, mau di kota besar yang saya sudah pernah jalani, sampai akhirnya harus balik ke satu titik yang luar biasa drastis, ya bisa dikatakan tadi titik nol. Nah, waktu ini berbalik dan ternyata di sana pun saya hidup, itu artinya kadang-kadang saya selalu berpikir gini, itu bukan kuat dan hebatnya saya, bukan gagahnya saya, tapi ada satu pribadi sosok di belakang saya yang menguatkan saya. Gitu. Artinya saya mau berbagi begini, dimanapun kita ditempatkan, kadang-kadang kita melihat bahwa di situ tidak ada peluang.
Atau kita kadang-kadang kecil hati bahwa kenapa di sini? Jangankan mau melayani, orangnya saja tidak ada. Begitu. Kadang-kadang ada konsep begitu. Tapi Tuhan bilang tidak. Disinilah justru kamu nanti akan besar. Ada orang-orang nanti yang belajar dari kamu. Tapi percayalah, kamu juga akan belajar dari orang-orang lain. Gitu. Begitu. Jadi memang anak muda sekarang jangan selalu berpikir bahwa kota besar itu adalah solusi kamu bisa hidup. Enggak juga. Banyak teman-teman, banyak saudara-saudara saya yang minta maaf justru gagal di kota besar. Ya. Tapi mereka fight di kota kecil, justru ketika mereka pulang dan mereka membangun di kota kecil, mereka jauh bisa lebih efektif buat orang di sekitar. Begitu. Iya, amin. Mantap ya, teman-teman, sahabat NTT 5 menit, Om Tony atau Bung Tony, Iya. selalu menganggap bahwa tidak selamanya orang hidup di kota besar itu dia sukses. Ada orang yang gagal, tetapi ada orang juga yang dari kota besar justru dia kembali, dia membangun kembali daerah asalnya dengan kekuatan tenaga, dengan apa yang Tuhan kasih melalui kemampuannya. Ya, Bung Tony sudah membuktikan. Apalagi lewat istri, buat yang Tuhan tempatkan 15 tahun di Pulau Rote. Iya, sahabat NTT 5 menit, teman-teman di NTT, di Pulau Rote. Kita tahu juga bahwa kalau 15 tahun dari sekarang hitung mundur, gimana keadaan Pulau Rote? Ya itu pasti lebih parah sedikit dari yang tahun-tahun sekarang. Tapi istri Bung Tony bisa bertahan. Berarti yang tadi saya bilang ada rencana Tuhan untuk menunggu pasangannya. Amin. Ya, Om Tony, apa yang Om Tony, harapan Om Tony ke depan untuk anak-anak NTT, putra-putri NTT, pemuda NTT, atau ya yang sekarang Om Tony hadapi di Pulau Rote? Harapan Om Tony apa, Cana, kira-kira? Kalau harapan saya cuma satu ya, mereka bisa jadi orang-orang yang bisa berguna buat daerahnya. Caranya adalah tidak di Rote, Ya, keluar dan belajar di luar. ya, Di kota besar boleh, karena di kota besar itu ilmu banyak. ya, Ilmu banyak, mau ilmu yang baik atau ilmu yang jahat. ya. Nah, kenapa saya bilang harus keluar? Ini artinya ada pertarungan di luar. Mereka keluar, fight di luar. Ketika mereka mendapat sesuatu yang luar biasa di sana, kembali. Nah, hal-hal ini harus dibangun kembali di daerah. Bangun kembali daerah. Jadi jangan puas di kota besar. Harus keluar dari zona nyaman kita, betul. Kita keluar, kita belajar sesuatu di luar, dan kita balik, kita bangun kembali kita punya daerah. Itu yang saya harapkan bisa dilakukan. Mantap. Oke, itu kesan dari Bung Tony terhadap anak-anak di NTT, pemuda-pemuda di NTT, secara khusus di Pulau Rote yang Om Tony tinggal sekarang. Jadi kiranya ke depan cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, khusus pemuda-pemudi dalam berkarya. Jangan berhenti berkarya, terus membangun daerah sendiri, dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Terima kasih sahabat NTT 5 menit, terima kasih Bung Tony sudah bisa bertemu dengan kami. Kiranya cerita ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Dan Tuhan pasti memberkati Om Tony dalam tugas dan pekerjaan. Salam untuk istri, salam untuk Aquila. Kiranya Aquila juga bisa ikuti jejak papa dan mamanya. Amin. Om Tony, terima kasih. Om Tony bisa sampaikan mungkin sahabat NTT 5 menit. Sedikit. Ya, untuk sahabat NTT 5 menit, tidak banyak cerita yang mungkin bisa diikuti, tapi dari cerita, dari sharing saya dengan Bung Ernst, mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil dan bisa menjadi inspirasi. Kalau ada hal yang kurang berkenan, itu boleh dilewatkan, tapi ambil ilmu untuk hal-hal yang bisa sekiranya menjadi tolak ukur buat
saudara sahabat sekalian di sahabat 5 menit di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih sahabat NTT 5 menit. Sampai jumpa. God bless. God bless.